Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Maulana, guru bahasa Arab SD Insan Mandiri Bandar Lampung. Hari ini kita akan belajar tentang em, materi kata sifat dalam bahasa Arab. Nah, sebelumnya di bab sebelumnya kita juga belajar tentang kata sifat, namun terbatas pada harokat. Jadi harokat kata sifat itu harus sama. Jadi kemarin kita belajar adanya tabi, adanya matbu. Nah, pada materi kata sifat hari ini, pada kesempatan ini kita akan belajar. Jadi yang sama itu nggak hanya harokatnya, tapi juga jenisnya. Baik jenisnya itu laki-laki atau perempuan. Kalau dalam bahasa Arab muzakkar atau muannas. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, coba pastikan mufradat yang sudah Bapak kasihkan tugas di Zoom itu sudah kalian hafal. Kabir, sogir. Nah, kabir itu artinya apa? Sogir itu artinya apa? Wasi'un, kemudian doyikun. Doyikun itu artinya apa? Sogirun, wasi'un itu artinya apa? Jadi kalau sudah hafal, nanti kita bisa terapkan di contoh-contoh lainnya. Kita bisa supaya lebih mudah dalam mempelajari kata sifat dalam bahasa Arab ini tadi. Nah, di bab sebelumnya, di bab 1 kita juga belajar tentang kata sifat. Ada di halaman 11. Coba sambil dilihat bukunya di halaman 11. Nah, coba kita lihat di halaman 11. Nah, di situ ada istilah tabi, ada istilah al-matbu. Jadi kalau tabi itu yang mengikuti. Mengikuti apanya? Harokatnya kalau di bab 1 ya, mengikuti harokatnya. Kayak contohnya ada fiyadi kolamun jamilun. Nah, tabinya itu siapa? Tabinya itu adalah jamilun. Jamilun di situ sebagai tabi. Nah, kemudian kolamun itu sebagai matbu yang diikuti gitu. Nah, kenapa sih jamilun ini dikatakan pengikut? Karena harokatnya mengikuti harokat kolamun. Nah, bisa dilihat di buku itu ada huruf lam sama huruf mimnya itu di labeli merah. Nah, harokatnya pun sama di labeli merah karena harokat jamilun itu domah mengikuti harokatnya kolamun gitu. Jadi kalau kolamun itu fathah, misal kolaman, jamilnya itu juga jadinya nggak jamilun lagi, jadinya jamilan gitu. Karena jamilun itu sebagai pengikut si kolamun. Nah, di halaman 26, di halaman 26 buku kalian di bab 2 itu kita belajar kata sifat juga, cuma itu lebih ke jenisnya. Jadi kalau di bab 1 itu harokatnya, sekarang jenisnya. Jadi nggak hanya harokat yang sama, tapi jenisnya juga sama ya. Jenisnya itu apa? Muzakkar dan muannasnya gitu. Maaf, kelebihan. Nah, di sini ada muzakkar, ada muannas. Nah, sebelum kita masuk ke perbedaan ke tentang kata sifat yang harus menyesuaikan dengan muzakkar dan muannasnya, kita review dulu nih muzakkar. Muzakkar itu apa sih gitu. Jadi muzakkar itu ini kata yang dihukumi jenis laki-laki yang nggak ada tak marbutohnya lah gampangnya gitu. Kayak contohnya nih, contoh kata sifatnya itu jadidun. Jadidun itu artinya baru gitu. Kemudian ada wasi'un, ada qobihun gitu. Nah, ini yang muzakkar. Jadi nanti ketika kata yang digunakan itu atau matbu'nya itu adalah muzakkar, kata sifat yang harus digunakan juga harusnya muzakkar gitu. Jadi harus sama. Kalau yang nggak ada ta'mar butohnya, harus yang dipakai ini yang nggak ada ta'mar butohnya. Kalau yang ada ta'mar butohnya, yang perempuan, yang muannas, nah, misal jadi datun, wasiatun, kobihatun. Nah, itu tinggal ditambahin ta'mar butohnya aja. Ini kan tadinya jadi dun nih, ditambahin jadi datun. Kalau dia matbu'nya itu muannas. Kemudian wasiun, kalau dia matbu'nya itu muannas, jadinya wasiatun. Kemudian sama qobihun yang tadinya itu muzakkar bisa dijadikan muannas tinggal ditambahkan ta'mar butoh. Ini hanya berlaku di kata sifat, jadi tambah ta'mar butoh. Misal sogirun, sogirun kan artinya kecil. Nah, cuman kalau misal dia itu matbu'nya itu muannas, bisa ditambahin jadi sogirotun. Misal kolan suatun. Nah, kemarin kalau di sana itu ada kolan suatun. Kolan suatun itu peci.
Kolan suatun sogirun sogirotun, maaf, kolan suatun sogirotun. Jadi peci yang kecil. Dan ingat ya, kata sifat ini artinya kalau dalam bahasa Arab itu yang. Jadi kelas yang besar misal. Faslun besar apa? Kabirun. Jadi faslun kabirun, kelas yang besar. Lanjut. Nah, contoh dalam buku, nah misal gini nih. Kita gabungkan dengan isim isyarah. Isim isyarah itu sudah kita pelajari ya. Ada haza, hazihi, tilka, zalika gitu. Kalau haza itu untuk laki-laki, muzakkar, hazihi untuk muannas, zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Coba sih kita lihat gitu. Nah, hazihi ini udah sudah mencontohkan ini muannas, berarti ada tamar butohnya pasti gitu. Hazihi hadikotun. Nah, ini matbu ya. Ini matbu. Matbu nih. Wasi'atun. Nah, ini tabi'un. Jadi harokat ini harus mengikuti ini. Wasi'atun. Jadi ini kebun yang luas. Ini kebun yang luas. Nih, coba kita perhatikan. Ini ada tamar butohnya nih. Berarti wasi'atun itu juga harus ditambahin tamar butoh gitu. Walaupun wasi'un itu juga artinya luas. Karena ini muannas, berarti yang dipakai harus nih muannas juga. Tandanya ada tamar butoh. Hadikotun muannas ini dipakai tamar butoh. Lagi, haza baitun kabirun. Nah, haza itu muzakkar ya. Baitun itu juga muzakkar, berarti kata sifat yang dipakai itu muzakkar. Nih. Nah, muzakkar enggak ada tamar butohnya kan? Kemudian ada tilka zahratun jamilatun. Tilka itu menunjukkan muannas gitu. Zahratun juga menunjukkan muannas. Nah, berarti kata sifatnya itu menunjukkan harusnya muannas, ada tamar butohnya juga mengikuti ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu pembelajaran singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan misal kalau kalian masih bingung, coba tonton lagi videonya. Kalaupun masih kesulitan dalam belajar memahami ini, coba kalian silahkan hubungi Bapak. Oke? Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.